Hai Sobat 7S, jumpa lagi di channel kesayangan kalian, tentunya di channel 7S. Oke, di video kali ini Mimin akan menjelaskan alur cerita film zombie yang berjudul Strain 100. Film ini adalah salah satu film garapan dari Mediaway dan Plan Ahead Production. Film ini dilepas di pasaran pada 22 Oktober 2020. Film berdurasi 1 jam 24 menit ini disutradarai oleh Hasan Hussein yang juga ikut ambil peran sebagai penulis skenario. Film bergenre petualangan dan horor ini diperankan oleh Gemma Delander, Tori Donaka, Sarah Holden, dan beberapa aktor lainnya. Sebelum lanjut, Mimin kembali mengingatkan bahwa video ini merupakan konten spoiler film. Mimin sangat menyarankan kalian agar menonton film aslinya secara utuh, karena akan terasa jauh lebih baik daripada menonton video spoiler. Jadi tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja gaskan ke alur ceritanya. Film diawali dengan suasana yang mencekam dari penjuru negeri. Ditambah seorang dokter bernama Andrew mengatakan bahwa telah terjadi penurunan yang cepat di pneumonia dan infeksi saluran pernafasan musim ini. Setelah kampanye vaksin sebelumnya yang berakhir bulan lalu, orang-orang melaporkan kembalinya gejala mirip flu. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit dibuat bingung karena hanya dalam 3 hari penyakit strain baru ini telah menyebar dengan sangat cepat. Terlihat kericuhan terjadi di berbagai daerah. Pihak militer terpaksa mendirikan rumah sakit darurat. Kemudian terlihat seorang reporter bertanya tentang penularan virus yang sedang terjadi kepada seorang dokter bernama Campbell. Dr. Campbell menjawab jika dia belum punya jawaban pasti, namun dia dan rekannya akan terus mendalami lebih jauh. Dokter itu juga berpesan agar tetap tenang dan tetap berada di rumah kecuali untuk hal yang benar-benar penting. Di sisi lain terlihat seorang wanita yang baru saja mengalami kecelakaan. Wanita itu bernama Jessie. Awalnya Jessie camping santuy malam itu dengan teman dan pacarnya. Keesokan harinya, Jessie terbangun dan mendengar teriakan temannya. Dia segera keluar dari tenda dan melihat teman wanitanya yang bernama Sarah digigit oleh pria yang telah menjadi zombie. Pacar Jessie mencoba menolong, namun dia juga malah tergigit. Zombie itu juga hendak menggigit Jessie, namun Jessie berhasil menghantamnya dengan skop. Sepertinya pacar Jessie sudah tak tertolong. Jessie membantu Sarah bangun dan masuk ke mobil lalu segera pergi dari sana. Dalam perjalanan, Sarah merasa sangat kesakitan dan Jessie terlihat sangat panik. Sarah merasa dia sedang sekarat. Dia memberitahu Jessie beberapa hal. Sarah berkata, dia dulu adalah seorang pelacur dan dia telah tidur dengan pacar Jessie. Namun Jessie yang panik melihat Sarah tak memperdulikan itu dan mengira jika Sarah hanya bercanda. Mereka sampai di sebuah supermarket. Jessie masuk dan mencari pertolongan. Terlihat tak seorang pun ada di sana dan kondisinya sangat berantakan. Jessie mencoba menggunakan telepon, namun alat itu tak berfungsi. Tak ada barang yang bisa digunakan di sana. Beberapa saat kemudian, terdengar suara siren mobil polisi. Jessie bergegas keluar dari supermarket dan berteriak untuk minta tolong. Namun, mobil polisi itu cuek saja dan menghiraukan Jessie. Seorang zombie kemudian datang. Sarah yang berada di mobil melihat zombie itu seketika berteriak ketakutan memanggil Jessie. Jessie pun segera masuk ke mobil dan kabur dari sana. Terlihat beberapa zombie lain datang dan mengejar mobil mereka. Tak lama kemudian, tiba-tiba ban depan mobil mereka pecah. Mobil yang melaju kencang itu tak terkendali dan terguling. Seorang zombie datang dan Sarah kini telah menjadi zombie. Sarah mencoba meraih Jessie untuk menyerangnya. Jessie berhasil meraih sebuah lempengan besi dan seketika menancapkan di wajah zombie Sarah itu sehingga meneteskan banyak darah di tubuh Jessie. Jessie lalu mencoba keluar dari bagian belakang mobil. Tiba-tiba seorang zombie datang hendak menyerang, namun Jessie berhasil melumpuhkan zombie itu. Jessie segera kabur dan masuk ke sebuah rumah. Karena sangat haus, dia langsung mengambil sebotol air mineral di sana dan meminumnya. Kemudian Jessie mengambil sebatang besi dan menelusuri ruangan rumah itu. Tak sengaja, ia menginjak ceceran darah di lantai. Jessie terjatuh dan tiba-tiba seorang zombie datang menyerangnya. Jessie berusaha menahan dan menghindari gigitannya hingga dia berhasil meraih sebuah palu dan menghantam kepala zombie itu. Kemudian, seorang wanita membuka pintu kamar. Dia bernama Emma. Emma telah bersembunyi semalaman di kamar itu.
Dia bertanya beberapa hal kepada Jesse, termasuk bantuan dari pemerintah. Namun Jesse tak mengetahui apapun. Emma lalu mengajak Jesse untuk pergi ke sebuah restoran di mana ada beberapa orang di sana yang selamat. Sebelum pergi, Emma meminta Jesse untuk membersihkan tubuhnya yang berlumuran darah. Setelah mandi dan mengganti pakaian, Jesse merasakan sakit di perutnya. Ternyata ada bekas luka gigitan. Ternyata Jesse telah tergigit oleh zombie. Emma datang dan mengetahui tentang luka itu. Dia terus bertanya kepada Jesse kapan dia tergigit dan kenapa dia tak berubah menjadi zombie. Namun Jesse juga tak mengetahui kenapa dirinya tak berubah menjadi zombie seperti yang lainnya. Mereka pun mencoba untuk pergi dari sana. Terlihat ada banyak zombie di mana-mana. Mereka menyelinap perlahan-lahan sampai di restoran. Emma mengambil sebuah botol dan melemparnya untuk mengalihkan perhatian para zombie. Lalu mereka segera lari masuk ke dalam restoran itu. Setelah masuk, tiba-tiba seorang pria menodongkan senjata pada Jesse. Pria itu bernama Roy Frank. Dia pemilik restoran itu dan dia berkata semua yang ada di sana harus mengikuti perkataannya. Lalu Roy meminta seorang pria yang ada di sana untuk menggeledah tubuh Jesse. Namun, setelah digeledah, pria bernama Brandon itu tak menemukan senjata yang dibawa Jesse. Roy memerintahkan semua yang ada di sana untuk ke ruang utama. Terlihat ada beberapa orang yang telah berada di ruang utama itu. Emma mengenalkan Jesse pada mereka. Namun Roy sepertinya kurang senang dengan kedatangan Jesse. Tak lama kemudian, terlihat pembawa acara di TV mengatakan mereka baru saja menerima kabar bahwa penyakit itu menyebar akibat kontak langsung dari vaksin flu C100. Penyakit itu semacam mutasi dari virus yang mati yang telah digunakan untuk menyuntik jutaan orang dengan hasil yang mengerikan. Masa inkubasi setelah pasca inokulasi hingga gejala muncul adalah 1 minggu sampai kurang dari 24 jam. Jika ada yang menerima vaksin, maka mereka akan terkena virus. Tiba-tiba ruangan menjadi gelap. Sesaat kemudian lampu kembali menyala. Roy berkata dia harus memeriksa generatornya. Akhirnya Roy, Brandon, dan Jesse keluar dari sana. Roy mulai memperbaiki generator itu sambil tak berhenti mengoceh. Lampu di luar menyala dan tiba-tiba seorang zombie datang lalu menyerang Roy. Brandon segera mengambil senjata dan menembak zombie itu. Namun Roy telah terluka cukup parah. Keesokan harinya, Jesse, Brandon, dan Emma berencana untuk pergi dari sana. Mereka mengajak Lucy, istri Roy, ikut, namun dia menolak pergi tanpa Roy. Mereka keluar dan naik ke mobil lalu pergi dari sana. Brandon yang menyetir terus saja mengoceh dalam perjalanan. Dia berkata Tuhan macam apa yang membiarkan hal buruk seperti itu terjadi. Brandon juga berkata dia tak percaya Tuhan dan hanya percaya pada ilmuwan. Tak lama kemudian, mereka tiba-tiba berhenti. Terlihat ada seorang wanita terduduk di atas mobil. Emma berkata itu Megan, saudarinya. Emma terus mengajaknya bicara, namun wanita itu terlihat telah sangat putus asa. Dia lalu turun dan masuk ke mobilnya. Ternyata di dalam mobil itu telah ada anaknya yang sudah menjadi zombie. Dan wanita itu pun merelakan dirinya digigit oleh zombie anaknya sendiri. Emma sangat sedih dan terpukul melihat itu. Jesse membantunya untuk kembali masuk ke mobil. Tiba-tiba, banyak zombie datang ke sana. Mereka semua telah masuk ke mobil kecuali Emma. Dia malah pergi dan menyerahkan dirinya untuk diserang para zombie yang lapar. Jesse dan yang lainnya segera memacu mobil dan kabur dari sana. Mereka sampai di sebuah supermarket. Brandon turun dan masuk perlahan ke dalam sementara yang lainnya menunggu di mobil. Tak lama kemudian terdengar suara aneh. Jesse dan yang lainnya turun dan masuk ke dalam. Ternyata Brandon diserang zombie dan berusaha untuk melawan. Jesse mengambil senjata dan menembak zombie itu. Namun, sang zombie masih hidup dan terus menyerang Brandon. Merasa tak mampu bertahan, Brandon pun pasrah dan meminta yang lainnya untuk kembali masuk ke mobil meninggalkannya di sana. Mereka pun masuk ke mobil dan tancap gas. Kini tersisa Jesse, Mark, dan seorang anak perempuan bernama Grace. Tiba-tiba Jesse menghentikan mobil lalu mengambil senjata dan menembak pohon. Jesse merasa putus asa dan bingung dengan semua yang terjadi. Jesse juga berdebat dengan Mark yang berpegang teguh pada Tuhan. Mereka melanjutkan perjalanan kembali. Tak lama kemudian, mobil itu mogok. Mereka bertiga melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki.
Sampai di sebuah tempat, tiba-tiba banyak zombie datang mengejar. Jesse dan Grace berhasil masuk ke sebuah mobil. Mark yang berada di luar menutup pintu mobil itu dan meminta Jesse menjaga Grace. Mark kemudian berlari masuk ke dalam kebun jagung dan banyak zombie yang mengejarnya. Jesse dan Grace lalu turun dari mobil dan berlari pergi. Ada zombie yang mengejar mereka, namun seorang pria menolong dengan menembak zombie itu. Jesse dan Grace pun mengikuti pria itu masuk ke sebuah gudang. Pria bernama Ben Clinton itu kemudian memberi mereka minum. Di sisi lain, Mark yang terus berlari berhasil masuk ke dalam sebuah mobil. Dia mencoba menyalakan mobil itu beberapa kali dan akhirnya pun menyala. Mark segera memacu mobil pergi dari kejaran zombie. Tiba-tiba 3 orang bersenjata menembaki Mark. Mereka melepaskan beberapa tembakan dan mengenai Mark. Jesse dan Grace segera keluar dari gudang itu dan naik ke mobil bersama Mark. Mereka segera beranjak pergi dari sana. Kini hari telah gelap. Mereka berhenti dan Mark merasa tak kuat lagi menahan lukanya. Dia meminta Jesse berjanji untuk menjaga Grace. Jesse dan Grace merasa sangat sedih melihat Mark tewas. Keesokan harinya, Jesse dan Grace melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Tiba-tiba Grace melihat zombie di dekat mereka. Zombie itu berdatang ingin menyerang. Jesse menembak satu persatu dan seseorang pria tua membantu menembak beberapa zombie lainnya. Setelah semua zombie di sana habis, pria itu mengajak mereka ke rumahnya. Tak lama setelah mereka istirahat dan minum, pria itu mengajak Jesse melihat gudang senjatanya dan dia juga mengajarkan Jesse menembak. Pria tua itu juga meminta keponakannya memberi Jesse kendaraan. Mereka kembali menemui Grace. Namun ternyata Grace telah terinfeksi. Kakinya telah terkena serangan zombie. Mereka meminta agar Jesse tak membawa Grace ikut. Namun Jesse menolak karena telah berjanji pada Mark. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Jesse berhenti. Ternyata Grace telah berubah menjadi zombie. Dia hendak menyerang Jesse. Dengan berat hati, akhirnya Jesse terpaksa menembak Grace. Jesse turun dari mobil, mengubur Grace, lalu kembali pergi. Jesse akhirnya sampai di sebuah tempat. Terlihat kondisi di sana sudah sangat kacau. Ada banyak zombie berkeliaran. Tiba-tiba seorang wanita keluar dan menembak satu persatu zombie itu. Wanita itu bernama Tori. Dia adalah seorang penjaga keamanan di sana. Jesse hampir saja menembaknya. Jesse bertanya di mana Dr. Campbell berada. Dr. Campbell adalah ibunya. Mereka pun masuk ke dalam. Jesse sangat sedih melihat video rekaman perpisahan ibunya di monitor. Dalam video itu, Dr. Campbell berkata semua yang ada di sana telah terinfeksi. Ibunya sedih karena tak bisa sekuat Jesse. Jesse tak pernah merasakan sakit sejak dia kecil. Dr. Campbell juga meminta maaf karena semua kejadian itu karena kesalahan mereka. Mereka tidak menyangka virus akan lepas kendali, bermutasi dan berevolusi. Dia telah menyingkirkan semua sisa-sisa vaksin dan telah memberikan kotak berisi virus asli pada Tori. Dr. Campbell berpesan pada Tori agar membawa virus asli dan Jesse ke sebuah laboratorium untuk menemukan vaksin menggunakan antibodi Jesse yang kuat. Jesse dan Tori pun segera pergi ke sebuah laboratorium di Washington DC. Mereka menaiki sebuah moge dan pergi dari sana. Akhirnya para ilmuwan menemukan jika darah Jesse menghasilkan antibodi langka. Lalu ilmuwan memasukkannya dalam senjata rahasia pemerintah yang awalnya digunakan untuk memanipulasi musuh. Alat yang dikembangkan sebagai agen perusak ternyata bisa menjadi metode sempurna untuk mendistribusikan vaksin ke seluruh dunia. Dan filem pun tamat.